Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di dalam video pembelajaran online ini. Baik, mahasiswa dan mahasiswi semua, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari analisa teknikal, dan saat ini kita akan mempelajari analisis berikutnya, yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini yang digunakan adalah mengenai kekuatan ekonomi atau kekuatan keuangan, mungkin dari faktor makroekonominya, mikroekonominya, maupun pemberitaan yang terkait. Ini adalah analisis fundamental yang mempelajari apakah penyebab dari pergerakan pasar tersebut, baik secara psikologi pasar yang terjadi ataupun yang lainnya. Ini analisis fundamental khususnya yang terkait pasar keuangan. Jadi dari faktor keuangan, kemudian juga kita mempelajari dari pemberitaannya, pemberitaan bagaimana, newsnya bagaimana, kemudian dari aksi korporasinya bagaimana, apakah akan ada RUPS ataupun yang lainnya. Ini kita mempelajari di dalam analisa fundamental ini, khususnya di dalam faktor keuangannya. Salah satu yang kita gunakan yaitu market value. Market value ini adalah nilai pasar. Nanti kita akan pelajari apakah bentuknya. Market value itu adalah nilai pasarnya, nilai sahamnya. Nilai pasar saham, atau ada yang menyebutnya current price, harga saat ini. Nilai pasar saham dapat dilihat pada banyak situs saham, televisi, internet, dan media lainnya. Kemudian book value atau nilai buku. Nilai buku merupakan hasil perbandingan antara total ekuitas dan jumlah saham yang beredar. Nilai buku merupakan hasil perbandingan antara total ekuitas dan jumlah saham yang beredar. Data variabel untuk menghitung book value didapatkan dari financial statement atau laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah price to book value, PBV. Perbandingan antara nilai pasar saham atau harga saham terhadap nilai bukunya. Ini harga sahamnya current price-nya terhadap nilai bukunya, price to book value. Jika PBV, jika price to book value suatu saham adalah 3,65, artinya adalah pasar menghargai saham entitas atau saham perusahaan tersebut sebanyak 3,65 kali dari harga sebenarnya atau dari harga book value-nya. Book value per share, nilai buku per lembar saham, merupakan hasil perbandingan antara total ekuitas dengan jumlah lembar saham yang beredar. Book value per share, nilai buku per lembar saham. Enterprise value dengan EBITDA. Enterprise value atau nilai perusahaan dalam market value. Enterprise value, ya ini cara mencarinya adalah market capital atau market cap-nya ditambah dengan nilai saham preferennya jika ada, kemudian ditambah nilai pasar dari minority interest jika ada, kemudian ditambah nilai pasar utangnya, obligasinya, dikurangi dengan investasi di anak perusahaan. Jika ada, itu dikurangi cash-nya. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Pendapatan sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Earning per share atau laba per lembar saham
merupakan pembagian laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Contoh, jika laba bersih suatu entitas adalah 100 juta rupiah, sedangkan jumlah saham yang beredar adalah 1 juta lembar saham, maka EPS-nya atau earning per share-nya adalah 100 juta dibagi dengan 1 juta. Maka harga EPS-nya adalah 100 rupiah per lembar saham. Kemudian ada price to earning ratio. Rasio harga saham terhadap laba per lembar saham. Contoh, jika harga saham entitas tersebut adalah 500 per lembar saham, maka PER-nya adalah 500 tadi dibagi dengan 100-nya. Jadi harganya dibagi dengan EPS-nya tadi. Jadi 5 kali. Banyak investor, jadi harga EPS-nya adalah 5 kali maksudnya. Jadi keuntungannya, harga lembar sahamnya adalah 5 kali dari keuntungannya. Banyak investor beranggapan jika PER semakin rendah, berarti saham tersebut dijual dengan harga murah. Bagaimana? Nah, ini berbeda-beda, banyak terjadi anomali. Banyak yang PER-nya tinggi pun ternyata kebalikannya. Nah, ini kita harus mempelajarinya. Jadi dapat terjadi anomali atau ketidaknormalan dari saham tersebut. Nah, selain daripada yang dijelaskan tadi, masih ada beberapa lagi yang dapat dikaitkan, dapat dipelajari di dalam analisis fundamental ini. Ada ROI-nya, ROI-nya bagaimana, dividennya bagaimana, kemudian dari analisis rate-nya, debt to DER-nya, debt to equity ratio. Nah, ini DER-nya, bagaimana analisa hutangnya, kemudian dan masih banyak lagi, termasuk pemberitaan dan juga aksi korporasi yang akan terjadi. Begitu juga dari faktor makroekonomi, itu pun dapat mempengaruhi. Faktor politis bisa terjadi, faktor psikologi pasar bisa terjadi, dapat mempengaruhi analisis fundamental ini. Demikian pembelajaran mengenai analisis fundamental. Kita akan bertemu pada video-video berikutnya yang menjelaskan kembali mengenai analisis fundamental ini. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.